Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali ya untuk video berikutnya, yaitu mengenai metode penghitungan pendapatan nasional. Sebelumnya Ibu sudah berikan video penjelasan mengenai konsep penghitungan pendapatan nasional, penerapannya seperti apa. Nah, sekarang metode penghitungan pendapatan nasional dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, dan pendekatan pengeluaran. Ibu jelaskan rumusnya dulu ya. Nah, kemudian di sini pertama kita akan lanjutkan penjelasannya, yaitu yang pertama. Kita lihat di sini, untuk pendekatan pendapatan, di situ ada net national income atau pendapatan nasional sama dengan YW. Y ini adalah pendapatan, ya, atau ini bisa dinotasikan dengan Y, ya. Nah, kemudian W ini adalah pendapatan dari upah dan gaji, atau disebut juga dengan W atau WAGS, ya. Nah, kemudian Y. Y itu sama dengan pendapatan, R-nya adalah rent. Rent adalah pendapatan sewa. Bahasa Inggrisnya rent ya. Rent atau sewa ya. Kemudian di sini ada I-nya, I kecil adalah pendapatan bunga atau disebut dengan interest. Kenapa Ibu berikan bahasa Inggrisnya? Kadang-kadang soalnya itu dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian di sini adalah P. P adalah profit atau keuntungan atau laba ya, atau keuntungan ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang suka istilahnya beda-beda ya. Itu untuk pendekatan pendapatan. Ya, di mana rumusnya Y sama dengan W ditambah R tambah I tambah P. Kemudian ada sebuah contoh soal di sini kita lihat. Ya. Kalau pendekatan pendapatan kan tadi seperti ini ya. Y sama dengan R tambah W ya. W tambah R tambah I tambah P. Di mana W adalah upah, R adalah sewa, I adalah interest atau bunga, kemudian P ada profit. Kita lihat ada sebuah contoh soal. Perhatikan data berikut. Ada diketahui konsumsi masyarakat, pendapatan sewa, pendapatan bunga, pengeluaran pemerintah, investasi, gaji, upah, laba, usaha, ekspor, dan impor. Nah, berarti di sini kita cari dulu WAGS, upah. Yang mana WAGS, upah? Nah, di sini WAGS, upah. Nah, ini dia. Berarti di sini Y sama dengan berapa di situ? 500.000. Ditambah, ya. R-nya mana? Sewanya. Nih, sewanya 300.000 ya. Ini sama dengan R, ini adalah W ya. Kemudian di sini berapa? 300.000. Nah, ditambahkan. I-nya mana? I-nya adalah interest. Maksud apa namanya? Interestnya mana? Pendapatan bunga. Nah, ini dia. Pendapatan bunga. I. Ini bunganya interest adalah ya 100.000. Nah, berarti di sini ditambahkan lagi yang terakhir. Apa? P. P adalah profit. Laba, keuntungan. Ini adalah P ya. Maka di sini berapa? 350.000. Berarti pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan berapa hasilnya? 500 tambah 300, 800. Ditambah 100, 900. Ditambah 350 berarti sebesar 1.250.000 rupiah dengan pendekatan pendapatan. Oke, ngerti ya pelan-pelan. Kita lanjut dengan pendekatan produksi. Pendekatan produksi di sini adalah dengan cara menjumlahkan nilai tambahnya. Nilai tambahnya diperoleh dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Contoh di sini ada beberapa sektor perekonomian dari pertanian sampai dengan perdagangan pakaian jadi. Jadi dari pertanian kapas sampai dengan berbentuk barang jadi yaitu pakaian jadi. Berapa sih nilai tambahnya? Kita lihat di sini. Nilai outputnya untuk pertanian kapas adalah sebesar 300. Nilai inputnya belum ada yang masih kosong. Maka nilai tambahnya adalah 300. Di mana dihasilkan 300 adalah 300 dikurangi 0 sama dengan 300. Kemudian pabrik benang. Nilai inputnya, nilai outputnya adalah 400, nilai inputnya adalah 300. Berarti dikurangi lagi ya.
berarti sama dengan 100. Kemudian pabrik tekstil adalah nilai outputnya apa namanya? 600 dikurangi dengan 400 nilai inputnya, maka hasilnya adalah 200. Lanjut, industri garment. Ya, nilai inputnya, outputnya adalah 800 dikurangi dengan nilai inputnya adalah 200. Kemudian ini juga sama dikurangi, ya semuanya dikurangi. Maka hasilnya adalah 200. Nilai tambahnya adalah menjumlahkan semua nilai tambah. Berarti nilai tambah ini semuanya sampai sini ditambahkan menjadi nilai tambah yang diperoleh adalah 1000. Ya, berarti kalau ditanyakan nilai tambah caranya seperti itu ya, untuk nilai tambah. Kemudian lanjut ke pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran. Nah, di sini adalah seluruh pengeluaran nilai maaf. Pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atas output yang dihasilkan di dalam perekonomian diukur pada harga pasar yang berlaku. Nah, di sini adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan, baik itu oleh pemerintah, rumah tangga, dalam bentuk investasi, saving, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada rumusnya yaitu Y sama dengan Y adalah pendapatan nasional sama dengan C. C itu adalah pengeluaran konsumsi. Kemudian ditambahkan dengan I-nya I besar ya. Nilai personal investasi ditambah dengan G, government atau pengeluaran pemerintah, ditambahkan X min M atau ekspor dikurangi impor. Atau juga di sini ada yang kedua, ada yang namanya C-nya sama, konsumsi, tapi ini saving. Saving. Ya, saving itu sama dengan tabungan. Sebenarnya sama dengan investasi. Investasi juga sama. Investasi ya. Itu sama. Kemudian di sini juga sama ya. Itu adalah government. Tadi belum ditulis ya. Government expenditure. Kadang-kadang suka pakai bahasa Inggris ya. Pengeluaran pemerintah ini adalah consumption. Consumption. Itu adalah pengeluaran konsumsi. Ini adalah ekspor. Ekspor di sini adalah impor. Ekspor ya. Ekspor, impor. Nah, di sini. Kemudian, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita kembali lagi tadi ke soal yang sebelumnya. Nah, di sini kita tadi, ini kan untuk kita mencari mengenai di sini sudah ya, kita garis dulu ya, kita batasi ini dengan pendekatan pendapatan. Kalau di sini adalah pendekatan pendapatan ya. Nah, kita bedain dulu. Pendekatan pendapatan. Nah, sekarang kita cari dengan pendekatan pengeluaran. Kita ganti warnanya dulu ya. Kita ganti warna, coba warna hijau ya. Nah, di sini, kalau untuk pendekatan pengeluaran, di situ ada yang namanya Y sama dengan C plus I ditambah G ditambah X min M, ya kan? Nah, kita cari dulu Y, pendapatan nasional C. C adalah tadi apa? Consumption, pengeluaran pemerintah. C-nya pengeluaran pemerintahnya mana? Pengeluaran konsumsi, maaf. Konsumsi masyarakat ini adalah C. Ya. Kemudian I adalah investasi. Beda ya dengan ini. Ini adalah I kecil, yang di sini adalah I kecil, ini adalah I besar. Ini I kecil ya, I kecil. Ini adalah I besar. Berarti I besarnya itu adalah investasi. Ini dia. Ya. Kemudian G, government, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintahnya ini. Oke. Kemudian ini ada ekspor. Ekspornya mana? Ini dia. Ekspor. Nah, di sini adalah impor. Nah, kita tinggal gunakan rumusnya. Kita tinggal terapkan ya. Y sama dengan C-nya berapa tadi? 200. 200.000 ditambah I-nya berapa investasinya? 250.000. Ditambah government-nya berapa? 400.000. Nah, kemudian ditambahkan, ditambah buka kurung, X-nya berapa? Ekspornya 180.000. Karena nggak cukup, kita pindahin ke bawah, dikurang berapa? X impornya 150.000.
Jadi ke atas ya, maaf ya. Tutup. Maka hasilnya adalah, karena di sini ada pengurangan, kita selesaikan dulu yang pengurangannya. 180, ini kita selesaikan dulu. 180 dikurang 150 berapa? Di sini kan? Di sini ya, berapa? 180 dikurang 150 berarti 30.000. Ya. Maaf, 30.000. Ini tiganya kemana ya? Kemudian 200.000. Kita selesaikan yang ini. 200.000 ditambah 250.000 berapa? 450. Ditambah 400 berarti 850.000. Ya. Berarti di sini hasilnya berapa jadinya hasil akhirnya? Hasil akhirnya berarti Y-nya sama dengan 850 ditambah 30.000 berarti 880.000 rupiah. Oke. Berarti di sini kita sudah selesai menghitung mengenai pendekatan pendapatan dan di sini adalah pendekatan pengeluaran. Di sini dengan menggunakan metode pendekatan pengeluaran ya. Oke ya. Jadi di atas di sini adalah mengenai pendekatan pendapatan, di sini mengenai pendekatan pengeluaran di bawahnya ya. Jadi jangan sampai salah itu. Jadi ingat, harus diketahui, ingat dulu rumusnya, hafal rumusnya, jadi tahu di mana apa yang harus dicari ya. Tadi sudah ya ini rumusnya. Oh ya, ini yang tadi yang pertama ya, dan juga di sini sudah, dan juga untuk pendekatan nilai produksi. Mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Nanti kalau kurang paham, tinggal komunikasi, kita lanjutkan komunikasinya via WA, via chat, dan lain sebagainya. Nanti akan Ibu berikan untuk soal latihan, ya, di Google Classroom-nya ataupun di CBT-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti coba di sini ini keluarnya mana dia. Oke.